Halo Leo, jumpa lagi bersama Bang Leo di sini. Langsung saja, singkat ke pokok pembahasan. Kali ini kita akan membahas manga One Piece chapter 1033 mengenai Roronoa Zoro. Dan terakhir beberapa informasi penting yang tersirat dan tersurat di chapter 1033. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Kita mulai dengan pokok bahasan utama, di mana seorang Roronoa Zoro terlihat mampu mengeluarkan Hausoku Haki atau Haki Raja, dan kemudian melapisinya pada ketiga pedangnya, yaitu Enma, Sandai Kitetsu, dan Wado Ichimonji. Ada banyak pertanyaan dari para nakama perihal Roronoa Zoro yang terkesan terlalu instan menguasai Hausoku Haki level atas. Instan? Mungkin seperti itu kira-kira tanggapan dari Kratos, sang fans sejati Roronoa Zoro. Yap, kali ini kita akan menjawab hal tersebut dengan klarifikasi langsung dari sang fans sejati. Baik, kita mulai dari hal pertama. Dikatakan secara basic atau dasar atau umum, Hausoku Haki adalah intimidasi yang berasal dari manifestasi spirit atau semangat atau jiwa pemiliknya. Hal ini pernah dikatakan oleh Rayleigh saat memberi penjelasan pada Luffy. Dan hal ini nampaknya telah dimiliki oleh Zoro ketika saat dia bertarung dengan Kaku sambil mengeluarkan Asura Ichibuki. Kemudian yang kedua, salah satu contoh petunjuk dasar atau umum Hausoku Haki atau intimidasi Roronoa Zoro, yaitu saat di Ars Panghazar sesaat sebelum dia menebas Monet. Kalian ingat kan Leo? Kemudian lanjut, yang ketiga di chapter 1010 yang judulnya Hausoku. Roronoa Zoro menggunakan Asura yang merupakan manifestasi spirit untuk menebas dan memberi bekas luka ke Kaido. Di SBS Volume 100, serangan Oden Tougen Totsuka memberi bekas luka itu menggunakan Hausoku Haki. Jadi berdasar hal tersebut dapat ditarik benang merahnya, Roronoa Zoro sudah melakukan Edspenhau atau Hausoku Haki level atas di sini. Sumber Manga Plus chapter 1010. Kalian ingat apa yang dikatakan sang Hyakuzu no Kaido. Dan yang keempat, dua perkataan legend, yaitu yang pertama dari Rayleigh yang mengatakan peningkatan pada haki terjadi saat pertarungan yang sesungguhnya. Semakin kuat musuh yang dilawan, akan semakin kuat juga dirimu. Nah, kondisi saat ini Roronoa Zoro sudah memiliki pengalaman melawan Kaido. Dan sekarang dia tengah melawan musuh yang tidak kalah kuat, seorang Lunaria yang pernah dibawa Kaido OTW ke Marineford berdua aja Leo. Namun gagal karena dihentikan oleh Akagami no Sans yang sampai sekarang tidak kita tahu bagaimana caranya. Kembali ke statement kakek legend yang kedua, yaitu Hyagoro the Flower, yang mengatakan sebuah informasi penting saat dirinya melatih Luffy menggunakan Ryu. Kekuatan justru akan muncul dalam keadaan terdesak, ujar kakek Kyo. Dan keadaan Roronoa Zoro di chapter 1010 dan 1033 sekiranya sudah cukup untuk mengatakan kurang terdesak apalagi itu, sehingga Edspenhau atau Hausoku Haki level atas bisa bangkit. Dan di chapter 1033 Roronoa Zoro akhirnya mulai memahami Enma sesuai apa yang Shimotsuki Kauzaburo katakan. Setiap pedang punya karakteristiknya sendiri dan tugas pendekar pedang untuk memahaminya. Sehingga simpulan akhir dari deretan penjelasan tadi, nampaknya Roronoa Zoro telah memahami pedangnya. Dia mengatakan, jika aku mengeluarkan seluruh hakiku, mungkin aku akan mati. Tidak. Memang seharusnya begitu, ujarnya. Mengalirkan seluruh hakinya. Dan terjadilah Edspenhau atau Hausoku Haki level atas ketiga pedangnya. Catat, bukan hanya Enma. Ini menyiratkan sebuah informasi jika Enma hanya merupakan jalan bagi Roronoa Zoro memahami konsep sebenarnya penyaluran haki. Sehingga seperti yang kita lihat di akhir chapter 1033, Roronoa Zoro terlihat melapisi ketiga pedangnya dengan Hausoku Haki level atas miliknya yang terlihat
badas. Dan terkait Housoku Haki, Roronoa Zoro memang sangat selayaknya memiliki hal tersebut. Karena sejak awal dia sudah memiliki ambisi untuk menjadi yang terbaik dalam hal pendekar pedang. Jadi, syarat memiliki haki raja memang sudah Zoro miliki. Hasrat untuk menjadi yang terkuat. Seperti itu kira-kira Leo. Bagaimana menurutmu? Ayo, tulis pendapatmu di kolom komentar. Kemudian tambahan lain, ada sedikit persamaan antara chapter 1029 dengan chapter 1033. Di akhir halaman chapter, kedua kru pertama dari masing-masing bajak laut generasi terburuk ini teringat kaptennya. Di chapter 1030, Eustace Kapten Kid akhirnya mendapat power up berupa awakening devil fruitnya. Jika Oda Sensei menggunakan pola yang sama, mungkinkah kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy juga bakal mendapat awakening devil fruitnya di chapter 1034 mendatang? Atau menyorot kelanjutan pertarungan Luffy melawan Kaido? Mengingat tokoh utama kita juga sudah lama tidak digambar oleh Oda Sensei. Terakhir, Monkey D. Luffy terlihat pada panel kecil di chapter 1030 sedang menggunakan gear kedua melawan Kaido. Dan tambahan yang kedua atau yang terakhir, detail kecil One Piece chapter 1033. Oda Sensei nampaknya membuat progres upaya yang dilakukan Kozuki Momonosuke yang dalam wujud naga raksasanya untuk menghentikan Pulau Onigashima jatuh ke ibu kota bunga. Di chapter terbaru, Momonosuke terlihat seperti sedang menarik Onigashima dengan awan api yang terhubung ke pulau. Yok, kamu bisa Momo. Dan seperti itu kira-kira Leo. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.